Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV, Social TV masa kini. Masih bersama Kak Lisa, ya, seorang educator, organisator, dan juga womanpreneur. Nah, kita sedikit bergeser dulu nih, ya. Sebentar kita akan balik lagi ke si educatornya. Oke, kita ke organisator. Nah, organisator berarti adalah pelaku organisasi. Boleh tahu nggak sih Kak Lisa ikut di organisasi mana aja nih? Mungkin mulai dari SMP sampai sekarang itu boleh disebutin satu-satu dulu nggak organisasinya apa aja tuh? Jadi alhamdulillah kalau organisasi saya yang paling fokus saya ada dua sebenarnya di organisasi kemanusiaan dan kepenulisan. Jadi memang kalau mungkin teman-teman itu pemirsa Net TV biasa entah tahun-tahun berapa tahun 2000-an awal gitu yang booming sekali ayat-ayat cinta gitu kan, buku sampai berapa ribu eksemplar. Nah, penulisnya itu Habibur Rahman El Shirazi, salah satu anggota juga di organisasi kami. Nama organisasinya organisasi Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena ini terkenal sekali memang. Iya, jadi saya di Forum Lingkar Pena itu dari tahun 2006. Sampai sekarang juga masih membersamai teman-teman. Udah lama juga ya, iya, luar biasa. untuk berkarya, menulis buku. Jadi organisasi yang saya cukup lama berada di situ adalah Forum Lingkar Pena. Kemudian saya di organisasi kemanusiaan. Jadi saya waktu gempa Palu itu ada di sana. Kebetulan lagi kegiatan organisasi dan merasakan juga gempanya. Yang itu, ada likuifaksinya ya, Kak, ya? Yang tsunami-nya juga kan. Tsunami-nya juga. Kebetulan lagi kegiatan organisasi kemanusiaan kita ada di sana. Jadi itu yang ini. Tapi kalau di organisasi kewirausahaan saya sempat bergabung di HIPMI Perguruan Tinggi. Jadi awal-awal kuliah gabung di HIPMI Perguruan Tinggi. HIPMI Perguruan Tinggi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Iya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Khusus mahasiswa ya? Iya, seperti betul. itu, luar biasa. Nah, kalau untuk yang tadi kemanusiaan, nama organisasinya apa sih? Kalau yang menaungi saya dari pusat itu organisasinya namanya Kasih Palestina. Ya, tapi kalau di Sulawesi Selatan, saya juga biasa menjadi relawan untuk beberapa organisasi lain yang non-profit seperti Dompet Duafa, Darul Quran. Ya, kalau mereka ada kegiatan-kegiatan, saya suka jadi relawan juga. Iya. Jadi berarti organisasinya ada yang skala lokal, nasional, dan internasional ya? Iya. Tergantung kapan dibutuhkannya, kemana, dan skala apa, kayak gitu ya Kak ya? Yang paling saya syukuri dari berorganisasi, saya bisa mengenal lebih banyak orang begitu. Seperti waktu saya di Turki ikut konferensi internasional kemanusiaan, itu sama Oki Setiana Dewi. Jadi bagi saya pribadi ya pengalaman begitu untuk bisa skala nasional ataupun internasional bertemu dengan orang-orang yang juga bergerak di bidang kemanusiaan. Itu adalah pengalaman yang menurut saya sangat berharga. Wow, saat itu di Turki untuk volunteeringnya, kerelawannya itu diutus atau mewakili apa nih, di lembaga apa? Lembaga Kasih Palestina. Jadi saya perwakilan Sulawesi Selatan sebenarnya karena alhamdulillah orang Sulawesi Selatan itu cukup tinggi antusiasmenya untuk menolong dalam bidang kemanusiaan. Saat itu pencapaian kami untuk dana kemanusiaan itu di Sulawesi Selatan di atas 1M. Untuk program yang kita lakukan, sehingga saya terpilih untuk mewakili lembaga itu karena saya adalah volunteer di lapangan yang menggerakkan kegiatan dan bisa menghimpun donasi yang cukup besar untuk program kemanusiaan. Itu sebelum corona melanda. Baik, ini kan sebelum dapat passionnya kan adalah membantu orang, ya, memberdayakan orang, ya, melihat komunitas atau orang-orang, bagaimana sih orang-orang ini maju membangun sebuah peradaban seperti itu melalui pendidikan, kerelawanan, dan sebagainya. Sebelum sampai ke titik itu nih, sebelum sampai ke titik mendapatkan passion, ya, gimana sih awal perjalanannya, sekolahnya, mungkin latar belakang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 itu di mana aja nih Kak? Jadi kalau saya pendidikan memang sejak kecil di pondok pesantren. Ya, jadi orang tua
menjadi guru di pondok pesantren tersebut. Saya memang lahirnya juga sebenarnya di pondok pesantren itu, lahir karena orang tua guru ibu ya, karena ibu dan bapak berpisah, tapi hubungan saya baik dengan bapak, baik dengan keluarga besar. Iya, saya ikut ibu, beliau guru, pendidik di pondok pesantren itu. Dua-duanya pendidik? Ibu, ya. Tapi saya dengan pihak bapak juga hubungan bagus walaupun berpisah. Jadi saya di pendidikan pesantren sampai tamat SMA, satu jenjang, satu yayasan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA saya di pondok itu. Tetapi yang uniknya, saya ujian nasionalnya ikut SMA Negeri 1 Maros. Jadi ijazah saya itu sebenarnya karena saya waktu itu ujian nasionalnya cukup tinggi dan bisa untuk masuk di universitas negeri. Tetapi karena pengabdian di pondok, tidak bisa untuk lanjut kuliah di universitas negeri. Jadi akhirnya saya berhenti untuk kuliah. Sebenarnya saya punya cita-cita mau masuk ke universitas negeri dan saya pegang ijazah yang bisa memasukkan ijazah SMA Negeri 1 Maros dengan nilai yang cukup tinggi. Tapi karena qadarullah saya tidak mendapat izin untuk harus lanjut pengabdian di pondok. Namun jodoh cepat juga datangnya. Jadi akhirnya menikah, nanti setelah menikah baru kuliah. Proses hidup ini yang saya rasa setiap perempuan yang menyaksikan Net TV ini harusnya yang menjadi inspirasi kita sebagai perempuan. Kadang-kadang ya ada perempuan yang merasa terbatasi bahwa saya ini sudah ibu rumah tangga begitu. Betul. Saya kerjaannya hanya di lingkungan rumah begitu. Untuk mengabdi di luar rumah atau berkarya di luar rumah saya merasa terbatasi. Padahal sebagai perempuan kita punya kapasitas yang bisa kita maksimalkan. Awalnya saya pun merasa ketika saya sudah menikah, mungkin saya nanti di rumah. Mau kemana nih? Iya, bisa nih di rumah. Ternyata justru alhamdulillah dapat sokongan dari keluarga dan utamanya suami, saya akhirnya mulai kuliah. Meskipun perjalanan kuliah saya ini mungkin unik dan mungkin saya tidak tahu apakah di luar sana ada yang seperti saya atau itu gimana tidak. tuh? Sayanya lagi nunggu-nunggu nih. Apanya nih yang unik nih perjalanan kuliahnya? Iya, perjalanan kuliah saya untuk S1 itu selama 17 tahun. How come? Iya, jadi gimana ceritanya tuh? Iya, jadi saya 17 tahun itu mungkin orang bilang 17 tahun itu dia kan udah di DO. Iya, di DO. Terus bagaimana caranya bisa pegang NIM gitu kan? Nomor induk mahasiswa itu kan ada tanggal kadaluarsanya. Terus kenapa saya bisa punya NIM selama 17 tahun? Jadi saya sebenarnya selalu merasa sebagai mahasiswa yang awet muda. Meskipun umurnya sudah berapa, karena 17 tahun itu saya kuliah di 4 kampus yang berbeda, mendapatkan NIM yang selalu diperbaharui, artinya saya tidak pernah mati NIM-nya begitu, setiap pindah kampus. Bahkan jangan-jangan Kak Lisa juga nggak tahu penyebabnya kenapa bisa kayak gitu. Iya kan? Jadi itu insya Allah saya tuliskan dalam buku saya, 17 tahun strata 1. Ya itu oke, kita simpan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Good people, tetaplah bersama kami, stay tune on Net TV Sulsel.